Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva Soliatus Syahria dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan kuisis dalam pembelajaran. Sebelum itu, memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini menuntut kualitas pendidikan yang lebih baik agar menghasilkan produk pendidikan yang siap menghadapi era globalisasi. Setiap individu yang terlibat dalam pendidikan dituntut untuk berperan secara maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu inti pendidikan yang bermutu adalah terletak pada proses pembelajaran dalam kelas. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah dengan adanya sistem pembelajaran elektronik atau e-learning yang memiliki manfaat yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan jarak, kondisi, ruang, dan keterbatasan waktu. Media yang dapat digunakan pun dapat berupa media interaktif dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang pada saat ini. Pemanfaat media merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari kuisis dan bagaimana penggunaan fitur yang terdapat dalam kuisis dan bagaimana juga integrasi kuisis dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, saya akan membahas pengertian kuisis terlebih dahulu. Kuisis merupakan salah satu aplikasi game online yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kuisis ini dilengkapi dengan berbagai macam tema, gambar maupun musik yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Kemudian di dalamnya juga ada waktu dan ranking yang dapat membuat siswa bersaing dan termotivasi untuk belajar lebih giat sehingga hasil belajar dapat meningkat. Kuisis ini salah satu game-based learning dalam pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dalam memberikan pretest pada awal pembelajaran dan post-test pada akhir pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi kegiatan yang menghibur dan siswa berpartisipasi secara aktif. Kemudian dalam kuisis ini juga terdapat fitur-fitur yang memudahkan guru dalam memberikan kuis yang ditujukan untuk memancing motivasi belajar siswa. Selain itu di dalamnya juga terdapat berbagai macam pengaturan yang akan dijelaskan pada bagian yang kedua. Oleh sebab itu, pada intinya media kuisis ini merupakan aplikasi game online yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Game kuisis ini dilengkapi dengan berbagai macam tema, gambar, dan musik yang dapat menciptakan suasana yang lebih menarik. Dan yang pada intinya, kuisis ini memang diperuntukkan untuk siswa agar berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan hasil belajarnya, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan fitur-fitur yang terdapat di dalam kuisis ini. Ngomong-ngomong, apa saja sih yang terdapat di dalam kuisis ini? Di dalam aplikasi kuisis ini ada beberapa fitur yang dapat dijadikan sebagai penunjang tujuan evaluasi proses pembelajaran dan untuk melihat kinerja peserta didik dalam membuat pekerjaan rumah dan lain-lain. Beberapa fitur diantaranya berupa adanya hitungan waktu mundur dalam mengerjakan soal, kemudian adanya meme berkarakter ketika siswa kurang tepat dalam menjawab, kemudian adanya penghargaan yang bersifat acak saat siswa menjawab pertanyaan tersebut. Namun dengan benar ya, kalau salah akan mendapatkan meme yang tidak menyenangkan. Kemudian adanya sistem peringkat sehingga siswa itu termotivasi untuk mengerjakan soal dengan cepat, benar, dan teliti. Kemudian di dalam aplikasi kuisis ini juga disediakan berbagai macam konten yang menarik dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan soal yang menarik lagi yang diperuntukkan untuk siswa. agar pada saat mengerjakan tugas
dan membuat peserta itu lebih aktif dalam melakukan pembelajaran itu. Kemudian di dalam aplikasi Quizizz ini pendidik juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas melalui tampilan peringkat berdasarkan jumlah jawaban yang benar dan yang paling cepat menjawab. Selain itu, pendidik juga dipermudah dalam melihat atau melakukan evaluasi penilaian karena penilaian tersebut bisa diunduh menggunakan format Microsoft Excel seperti itu. Cukup mudah dalam menggunakan aplikasi Quizizz ini karena selain menyediakan berbagai macam fitur yang memudahkan peserta, juga Quizizz ini menyediakan fitur yang memudahkan para pendidik dalam mengevaluasi hasil kinerja peserta didiknya. Kemudian Quizizz ini bisa dikatakan sebagai media kuis interaktif karena di dalam kuis interaktif itu dibuat hingga 4 pilihan jawaban termasuk jawaban yang benar dan ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan, sehingga pembuatan Quizizz ini jika sudah jadi dapat dibagikan kodenya ke siswa agar siswa itu dapat masuk ke dalam Quizizz tersebut. Nah, misalnya saya adalah guru yang mengajar IPS di dalam kelas tersebut, kemudian saya itu ingin memberikan kuis. Jadi saya langsung membuat kuis di dalam kuis tersebut, kemudian saya membagikan kode yang dapat diakses oleh para peserta didik di dalam kelas tersebut. Cukup menggunakan kode yang saya bagikan, mereka sudah bisa langsung join ke dalam kuis tersebut. Mudah bukan? Jadi memang Quizizz ini sangat mudah digunakan, selain interaktif juga dalam pengerjaannya mudah sekali gitu loh. Seperti itu. Quizizz ini bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, dan di mana saja, sehingga siswa itu fleksibel dalam mengerjakan pekerjaan ini. Nah, Quizizz ini juga bisa dijadikan sebagai fitur dalam memberikan pekerjaan rumah. Seperti itu. Dijadikan PR lah, jadi enak, kita bisa mengerjakan Quizizz dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu, seperti itu. Kemudian di dalam aplikasi Quizizz ini juga terbilang sangat menyenangkan dan interaktif karena dengan menggunakan Quizizz ini peserta didik dapat melakukan latihan di dalam kelas pada perangkat elektronik, bisa dari laptop ataupun dari smartphone. Nah, kemudian Quizizz ini juga mempunyai kelebihan yang lain. Salah satunya itu memiliki karakteristik pemain seperti avatar. Kemudian ada tema, kemudian meme dan musik yang tentunya akan menghibur sehingga tidak akan bosan. Siswa yang bermain Quizizz tidak akan bosan karena di dalam Quizizz terdapat avatar, meme berkarakter, dan lain sebagainya. Kemudian Quizizz juga memungkinkan peserta didik untuk saling bersaing dan memotivasi mereka dalam belajar. Karena di dalam Quizizz terdapat sistem peringkingan seperti itu. Kemudian peserta didik juga bisa mengambil kuis pada saat yang sama di kelas dan melihat peringkat langsung di papan peringkat. Jadi instruktur dapat memantau prosesnya dan mengunduh laporan ketika kuis selesai untuk mengevaluasi kinerja peserta didik. Nah, menggunakan aplikasi ini juga dapat membantu merangsang minat dan meningkatkan konsentrasi peserta didik. Seperti itu. Jadi pada intinya penggunaan fitur yang terdapat di dalam Quizizz ini sangat menarik. Selain dapat memberikan kemudahan bagi para peserta didik, juga memudahkan pendidik dalam melakukan penggunaan Quizizz ini. Di dalam Quizizz ini juga menyediakan meme berkarakter, avatar, kemudian musik, kemudian sistem peringkingan, dan masih banyak lainnya yang tentunya kalau ada sistem peringkingan itu kita akan semakin termotivasi untuk mengejar ranking yang paling atas, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan Quizizz. Nah, aplikasi berbasis web tool
banyak memiliki kelebihannya, yang kelebihan tersebut digunakan untuk meningkatkan peserta didik agar menjadi lebih menyenangkan dalam pembelajaran dan akan membuat peserta didik tersebut lebih kreatif. Kemudian aplikasi kuis ini tidak hanya mempunyai kelebihan yang bermanfaat bagi peserta didik, namun aplikasi ini juga mempunyai kekurangannya. Nah, aplikasi ini tentu memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk itu mari kita bahas mengenai kelebihan aplikasi Quizizz. Nah, yang pertama, bagi guru atau pendidik adalah kelebihannya itu memudahkan dalam membuat soal. Kemudian yang kedua, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Kemudian juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Dapat dengan mudah gitu loh mengetahui ranking berapa dan benar berapa. Kemudian yang ketiga, ketika siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar guna koreksi mandiri bagi siswa. Kemudian yang keempat, ketika telah dinyatakan selesai dalam mengerjakan kuis, nah pada sesi akhir atau penutup sebelumnya akan ditampilkan di review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Kemudian yang kelima, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa itu akan mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis, sehingga meminimalisir kecurangan. Kemudian yang keenam, dapat mewakili isi yang lebih representatif, luas dan bahan materinya, kemudian objektif dan menghindari unsur subjektif. Nah, kemudian yang ketujuh itu mudah dan cepat dalam memeriksanya. Dan yang kedelapan itu pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain. Dan yang kesembilan itu tidak adanya unsur subjektif dalam pemeriksaan hasil tes. Nah, selanjutnya kelemahannya. Kelemahan dalam aplikasi Quizizz ini yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah. Kemudian kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Ya, itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan cara lain untuk mencari jawaban. Nah, kemudian yang ketiga itu, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Kemudian keempat, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa itu terlambat bergabung dalam kuis tersebut. Nah, kemudian pada intinya apa? Jadi pada intinya itu di dalam kuis itu selain terdapat kelebihan, aplikasi Quizizz ini juga memiliki kekurangan yang tentunya jika dilihat-lihat memang dampaknya tidak begitu berat karena hanya lebih ke jaringan internet, kemudian kendala seperti membuka tab-tab baru, kemudian dan siswa itu terlambat dalam join kelas, terlambat untuk bergabung dalam kelas tersebut. Itu tidak masalah selama kita bisa mengatur dan mengkondisikan dalam aplikasi Quizizz ini. Saya rasa itu bukan masalah seperti itu. Kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menggunakan Quizizz. Nah, yang pertama, kita perlu membuat akun Quizizz. Kita harus masuk ke situs quizizz.com. Nah, kemudian klik sign up. Kita dapat melakukan sign up dengan menggunakan akun Google atau dengan memasukkan email kita. Kemudian setelah berhasil sign up, kita mengklik teacher. Kemudian pilih negara. Nah, kemudian masukkan kode pos, kemudian masukkan nama sekolah secara manual dengan cara klik can find you organization. Kemudian
klik continue. Nah, kemudian kita telah berhasil tuh membuat akun di Quizizz.com. Nah, yang kedua, kita membuat soal di Quizizz. Yang pertama itu setelah membuat akun tuh langkah selanjutnya adalah membuat soal di Quizizz.com ya. Untuk itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama itu klik open Quizizz Creator. Nah, kemudian perhatikan gambar ini ya, kemudian gambar di situ, kemudian masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalkan kuis pelajaran IPS 1. Nah, kemudian kita pilih bahasa yang digunakan dalam kuis, kemudian masukkan gambar untuk kuisnya seperti apa, kemudian gambar itu boleh diisi dan boleh tidak. Kemudian setelah selesai, klik save dan klik create new question untuk mulai membuat soal. Seperti itu, mudah sekali bukan langkah-langkahnya. Nah, saya harapkan kalian para pendengar bisa membuat akun Quizizz maupun membuat soal-soal Quizizz seperti itu. Dalam pembelajaran IPS. Nah, pemanfaatan media Quizizz menunjukkan kemanfaatan yang didapat dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa dan kemanfaatan terus terasahnya kompetensi pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nah, pemanfaatan media pembelajaran Quizizz ini merupakan salah satu upaya mengakomodir permasalahan media pembelajaran yang masih konvensional dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi untuk peningkatan kompetensi dan motivasi belajar siswa. Karena media pembelajaran yang dihasilkan memberikan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, aplikasi Quizizz dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif pembelajaran IPS yang menyenangkan karena pengalaman model pembelajaran, kemudian metode dan strategi pembelajaran yang tepat dan cara optimal didukung oleh media interaktif telah dikembangkan untuk meningkatkan minat, aktivitas pembelajaran, motivasi, dan hasil belajar. Game edukasi Quizizz ini merupakan platform berbasis kuis yang dikombinasikan dalam bentuk permainan dan dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Nah, Quizizz ini memiliki jutaan kuis berbagai bidang yang dapat diakses oleh siswa atau guru. Nah, selain itu Quizizz menjadikan kegiatan pembelajaran itu berpusat pada siswa karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Wolf menyatakan bahwa game edukasi adalah sebuah permainan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan unsur pemberian nilai atau scoring, waktu, dan suatu umpan balik di dalamnya. Nah, dengan demikian integrasi yang terjadi di dalam game Quizizz ini memang terlihat saat Quizizz ini mampu memberikan stimulus positif yang dapat menumbuhkan sikap mental serta menciptakan lingkungan yang baik, yang menarik dan memberikan rasa aman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Nah, dan demikian penggunaan media game edukasi Quizizz ini dalam kegiatan pembelajaran IPS dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, kemudian dapat membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan, mampu untuk merangsang pengembangan kognitif siswa, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Nah, dalam lingkup kegiatan pembelajaran, media disebut sebagai alat atau bahan yang dapat digunakan dalam mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Nah, media pembelajaran ini adalah salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran berbasis game learning ini akan mempererat hubungan antara siswa dan pendidik, karena di dalam Quizizz ini mengedepankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa serta terciptanya suasana belajar yang baru dan lebih menyenangkan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan
memotivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS. Nah, hubungan tersebut ditemukan dari instrumen yang mampu dihubungkan dan ditemukan. Selain itu, dengan adanya game edukasi kuis ini dapat memberikan stimulus positif terhadap peserta didik, sehingga mampu peserta didik itu tidak jenuh dengan pembelajaran, karena fakta di lapangan masih banyak guru yang masih menerapkan model pembelajaran konvensional, yaitu dengan cara metode ceramah serta penggunaan media pembelajaran seperti LKS atau LKPD, buku paket atau perpustakaan, sehingga hal ini terkesan pembelajaran hanya berpusat pada guru yang menganggap guru itu sebagai sumber satu-satunya sumber informasi, dan peserta didik hanyalah sebagai penerima informasi. Nah, kondisi ini menyebabkan siswa kurang bersemangat dan kurang terlibat dalam pembelajaran IPS berlangsung. Nah, dengan demikian pembelajaran IPS ini perlu inovasi yang mengedepankan pembelajaran yang terpusat pada siswa, yaitu salah satunya dengan aplikasi Quizizz ini. Dengan harapan apabila aplikasi Quizizz ini ditetapkan dalam pembelajaran IPS, mampu memberikan stimulus positif bagi siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya, seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, media Quizizz ini merupakan media aplikasi berbasis game education yang diperuntukkan untuk memberikan sebuah pertanyaan atau kuis dari pendidik kepada siswanya untuk mengukur hasil belajar yang selama ini didapatkan. Nah, aplikasi Quizizz ini di dalamnya terdapat banyak fitur yang mempermudahkan tenaga pendidik maupun peserta didik dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selain adanya meme berkarakter, avatar, kemudian ada sistem ranking yang tentunya akan menimbulkan rangsangan bagi siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. Karena adanya sistem peringkat, maka otomatis siswa itu merasa tertantang untuk mendapatkan poin dan ranking yang teratas. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang integrasinya dari aplikasi Quizizz terhadap pembelajaran IPS ini terlihat dari instrumen yang terdapat di dalam aplikasi Quizizz, karena di dalam aplikasi Quizizz ini terdapat berjuta kuis yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, misalnya kita ingin menguji IPS ya, karena memang pembelajaran IPS, maka dalam menggunakan aplikasi Quizizz ini kita hanya perlu mencari tentang tema IPS yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi Quizizz ini. Nah, dengan aplikasi Quizizz ini memberikan stimulus positif bagi siswa, sehingga diharapkan siswa itu termotivasi dalam pembelajaran IPS. Karena pada dasarnya aplikasi Quizizz ini berpusat atau energinya itu dipusatkan kepada siswa. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.